Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Tazkiyatun Nufus yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus takmir Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah kesehatan, kemudahan, dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita, perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini, Musalla Az-Zaitun, tidak lain adalah untuk menuntut ilmu. Semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih belum menyentuh kitab Adabul Mufrad,
karena permintaan jamaah menuntaskan materi pada bulan yang lalu, di mana pada bulan yang lalu kita membahas tentang kisah pertemuan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan ayahnya Azar. Dalam riwayat dikatakan, dalam kata para alim ulama, namanya adalah tarikh. Kelak pada hari kiamat. Maka kita mencoba untuk melanjutkan poin-poin pelajaran-pelajaran yang masih tersisa dari kisah pertemuan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan ayahnya kelak di hari kiamat. Kita baca ulang jalan cerita kisahnya. Setelah itu kita mencoba melanjutkan materi poin-poin pelajaran yang masih tersisa. Kita baca kisahnya bersumber dari hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya Sahih Bukhari, hadis yang ke-3350 di nomor asli ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertemu dengan ayahnya, yaitu Azar, pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. Sedangkan wajahnya Azar gelap dan berdebu. Gelap dan berdebu, hitam dan berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya, ini kisahnya nanti di hari kiamat, alam aqul laka la ta'sini, kata Nabi Ibrahim, bukankah dulu ketika di dunia telah kukatakan kepadamu, jangan membangkang kepadaku, jangan menolak dakwah yang aku ajarkan. Ini perkataan seorang anak kepada ayahnya. Bukankah aku dulu ketika di dunia sudah mengingatkanmu, jangan menolak apa yang aku ajarkan, apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu maksudnya ajakan untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla. Lalu kemudian fayaqulu abuhu, lalu ayahnya berkata, fal yauma la a'sika, kata ayahnya, sekarang wahai Ibrahim, aku tidak akan membangkang kepadamu. Terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada manfaatnya penyesalan mesti di akhir. Tidak ada manfaatnya taubat pada saat hari kiamat. Maka penyesalan Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak bermanfaat. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat kelembutan hati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, ya Rabbi, innaka wa'adtani an la tukhziyani yawma yub'atsun. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Fa ayyu ghizyin akhza min abil abad. Kehinaan seperti apa yang lebih hina daripada ayahku yang sekarang ini jauh dengan diriku? Bukankah engkau telah berjanji kepadaku ya Allah, bahwasanya engkau tidak akan menghinakan aku pada saat hari di mana mereka dibangkitkan? Kehinaan seperti apa yang lebih hina daripada ayahku yang jauh dengan diriku? Nah ini,
Lalu apa yang terjadi? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman menjawab perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa firman Allah? Berarti ini hadis qudsi. Inni haramtul jannata alal kafirin. Sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Tidak mungkin surga dimasuki oleh orang-orang kafir. Haram surga bagi mereka, orang-orang kafir. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, summa yuqalu, lalu dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahta rijlaika, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Coba kau lihat apa yang ada di bawah kedua kakimu. Fayanduru faidha huwa bidikhin multatikh fayukhadu biqawaimihi fayulqa finnar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihat di bawah kedua kakinya. Ternyata beliau melihat seekor dhikh. Dhikh adalah anjing hutan atau serigala hutan yang berlumuran darah. Kemudian ditangkap kaki-kakinya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Lalu apa kaitannya dhikh, anjing atau serigala hutan, dengan kisah ini? Rupanya Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, kelak di hari kiamat berubah menjadi anjing hutan atau serigala hutan yang dilemparkan ke dalam neraka dan kekal untuk selamanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini menarik untuk kita pelajari, mengandung banyak pelajaran. Di antara yang sudah kami sampaikan, kalau tidak salah 4 poin. Betul? Apa saja Bu? Mungkin bisa dicocokkan. Yang pertama adalah itu. Adanya kemungkinan bahwasanya manusia bisa bertemu dengan keluarganya kelak pada hari kiamat di padang mahsyar. Betul begitu ya? Terus kemudian apa lagi Bu? Yang kedua. Kenapa? Roh orang yang telah mati akan bertemu dan saling mengunjungi di alam barzakh. Bisa bertemu sebagaimana disebutkan di dalam hadis, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-3559, dan waktu itu sudah kita dengarkan bersama. Jadi orang-orang yang meninggal, maka dia di alam barzakh, alam transit, alam penantian, menunggu kiamat. Alam di mana di situ ruh-ruh kaum mukminin berada di situ. Maka orang yang baru meninggal dunia ditanya oleh ruh-ruh yang telah mati lebih dahulu. Mereka bertanya, bagaimana si fulan? Mereka menanyakan keluarganya, bagaimana anakku, bagaimana istriku, bagaimana suamiku. Mereka tanyakan. Lalu kemudian kata ruh yang baru saja meninggal, dia menjawab, loh justru dia lebih dahulu wafat daripada aku. Apakah kalian tidak berjumpa dengan dia? Maka malaikat pembawa ruh yang terakhir ini menjawab, sesungguhnya dia telah dilemparkan ke dalam azab. Nah, berarti kalau begitu kesimpulannya, ruh-ruhnya orang mukmin bisa bertemu di alam barzakh. Mereka saling bercengkrama, saling berdialog. Adapun mereka ruhnya orang-orang kafir, maka tentunya mereka tidak bisa bertemu. Buktinya tadi dikatakan oleh malaikat, dia telah dilemparkan ke dalam azab. Ya, dia mendapatkan azab kubur. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ruh orang yang telah wafat dapat bertemu. Yang ketiga, apa materinya? Pada hari kiamat hanya terdapat 2 wajah saja. Yang pertama, wajah yang putih berseri
Dan yang kedua, wajah yang hitam berdebu, penuh dengan kegelapan. Wajah yang putih berseri adalah sebagai kabar gembira. Mereka penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, suratnya adalah surat Abasa, surat yang ke-80, ayat 38 sampai 42. Wujuhu yawma idim musfirah, dhahikatum mustabashirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Nah, ini sebagai kabar gembira penduduk surga. Tetapi Allah melanjutkan di surat Abasa ayat 38 sampai 42 itu, wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabara. Dan pada hari itu banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, ya seperti ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi diceritakan dalam hadis, ayahnya dilihat oleh Nabi Ibrahim tertutup dengan debu dan penuh dengan kegelapan, hitam. Nah, ya, baik. Jadi hanya ada dua wajah nanti pada hari kiamat. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir, kalau tidak salah yang keempat ya. Apa yang keempat, Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusaha keras untuk memberikan petunjuk kepada ayahnya ketika di dunia. Namun hidayah taufik hanya milik Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu harus tahu, hidayah itu ada dua. Yang pertama, ada hidayah itu yang disebut dengan hidayatul bayan wal irsyad. Yang kedua namanya hidayatul taufik. Yang pertama hidayatul bayan wal irsyad. Apa itu artinya? Petunjuk berupa penjelasan-penjelasan. Nah, hidayatul bayan wal irsyad ini, hidayatul bayan setiap kita bisa. Kita menghimbau saudara-saudara kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Lah itu namanya hidayatul bayan. Mengajak orang kepada jalan kebahagiaan, mengajak orang kepada jalan keselamatan, ini jalan ke surga, lalu menunjukkan orang jangan sampai berada pada jalan-jalan kesesatan, ini jalan ke neraka, jangan diikuti. Maka itu yang namanya hidayatul bayan. Makanya Nabi SAW, beliau itu pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, saya bacakan, saya nggak bawa kitabnya, Sahih Bukhari, nomornya 71. Apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari nomor 71? Nabi bersabda, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Artinya, sesungguhnya aku ini hanya membagi-bagikan. Yang memberi hanyalah Allah. Maksudnya Nabi, aku ini hanya menyampaikan. Tugasku menyampaikan. Orang itu mau berubah atau tidak, itulah haknya Allah. Lah itu yang dimaksud dengan hidayah taufik. Jadi kalau hidayah taufik itu hak mutlak milik Allah. Makanya Bapak Ibu kalau menasehati seseorang, maka itu sekedar nasihat. Orang itu mau berubah atau tidak, itu haknya Allah. Tugas kita bukan merubah orang. Tugas kita hanya menyampaikan. Mau berubah lebih baik, alhamdulillah. Itu hidayah yang Allah berikan. Tidak berubah, maka kita sudah gugur kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hidayah ada dua. Ada hidayatul bayan, yang nomor dua hidayatul taufik. Kalau hidayatul bayan itu tugas kita semua. Seperti saya sekarang ini menyampaikan kajian, ini hidayatul bayan. Saya sampaikan betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya mengikuti sunnah Nabi. Itu hidayatul bayan. Orang itu mau mengikuti atau tidak petunjuk Allah dan Rasulnya, itu urusannya Allah, bukan urusan saya. Saya sekedar menyampaikan. Perkara dia mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, alhamdulillah. Maka itulah yang diinginkan dan itu bentuk nikmat yang Allah berikan.
dia dapat hidayah dari Allah. Ketika orang itu tidak mau mengikuti seruan kita, gugur kewajiban. Ya, jadi tugas kita bukan merubah orang. Sebab ada orang itu berdakwah, ternyata tidak sabar dia. Saya itu sudah tak tuturi Ustaz, sudah nuturin, tidak kurang-kurang Ustaz. Ya, ada ndak yang kayak begini? Ya, ndak kurang-kurang. Ya, sudah. Bahkan saya sering ngajak ke kajian, ternyata ya masih tetap. Nah, ya sudah, Anda gugur kewajiban. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang pelajaran yang nomor 5. Betul ya, nomor 5 ya? Pelajaran yang nomor 5, Bapak Ibu. Nah, ini penting. Yang kelima adalah semangatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajarkan atau mendakwahkan tauhid. Semangatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendakwahkan tauhid. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya mentauhidkan Allah. Ya. Lihat Bapak Ibu sekalian, dakwanya para nabi dan rasul. Tidak ada satupun dakwah para nabi dan rasul kecuali dakwanya cuma satu, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Jadi dakwanya itu tidak pernah manajemen kolbu, enggak, ya, fikih, enggak, ya. Dakwanya cuma satu, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesirikan. Itu dakwah para nabi dan rasul. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita mentauhidkan Allah. Sampai-sampai ada orang yang berkata demikian. Kenapa Ustadz? Setiap hari itu ngaji kok tauhid terus? Ya, tiap taklim tauhid. Ya, kok tidak ada peningkatan sama sekali? Kan masih banyak yang dibahas. Ada pembahasan masalah fikih, masalah muamalah, tafsir Al-Quran, belum lagi membahas hadis-hadis Nabi. Kan banyak. Kenapa kok ngaji selalu tauhid, tauhid lagi, tauhid lagi? Ya, apa ndak bosen? No, coba. Ya. Maka Bapak Ibu, sekarang saya akan tunjukkan kepada panjenengan 4 alasan. 4 alasan. Ya, 4 alasan kenapa mendakwahkan tauhid lebih penting daripada yang lain. Nah, ini. Mendakwahkan tauhid lebih dikedepankan daripada yang lain. Dakwah tauhid lebih diutamakan ketimbang yang lain. Alasannya 4. Yang pertama ini. Yang pertama. Ya, yang pertama. Jangan dicatat enggak apa-apa ya, karena ini penjelasannya panjang. Ya. Alasan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, nanti apa itu kenapa? Diringkas. Oh ya, silakan. Ya. Cuma nanti kalau ketinggalan saya nggak mundur ya. Nah, saya terus saja ya. Baik. Alasan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kurang lebih 5 hari sebelum Nabi wafat, ya, sebelum Nabi wafat ini, 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat berwasiat kepada para sahabat-sahabatnya, dan wasiatnya Nabi tentang tauhid 5 hari sebelum wafat. Memangnya apa Ustaz wasiatnya? Begini wasiatnya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Nomor hadisnya, nomor asli ini ya, saya bacakan aja. Nomor asli 531. 5 hari sebelum Nabi wafat, kita dengarkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesehatannya mulai menurun, nah itu, pada saat akhir hidupnya 5 hari menjelang wafat, Nabi bersabda, lihat wejangan wasiat Nabi 5 hari sebelum wafat, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid. Artinya
Allah melaknat itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Terus kemudian yuhadziru ma sana'u. Aisyah berkata, beliau memperingatkan umatnya jangan sampai seperti Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani itu kata Nabi dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka Aisyah mengatakan, Rasul mengingatkan kita umatnya jangan sampai niru Yahudi, niru Nasrani. Apa itu? Menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah. Baca Quran di kuburan, ya, berdoanya di banyak enggak sekarang? Ya toh? Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Nabi berwasiat, perhatikan, Nabi berwasiat terakhir 5 hari sebelum wafat, itu di hadapan para sahabat, di hadapan pemuka-pemuka tauhid, pemegang panji-panji, pejuang-pejuang tauhid. Bayangkan, para sahabat kan mentauhidkan Allah semua. Ya. Padahal mereka puluhan tahun bersama Nabi, yang Nabi ajarkan adalah tauhid, ternyata wasiat terakhir Nabi juga tetap tauhid. Tuh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bosan belajar tauhid. Kenapa? Karena saya dan panjenengan tidak lebih baik dan tidak lebih mulia ketimbang para sahabat Nabi. Mereka para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, semua ini pemuka-pemuka tauhid. Puluhan tahun bersama Nabi, dakwanya tauhid. Wasiat Nabi tetap tauhid. Kita tidak lebih baik daripada mereka. Mereka manusia yang mentauhidkan Allah masih diwejangi, dinasehati tauhid, apalagi kita yang bukan sahabat, bukan tabiin, bukan tabiut tabiin. Berarti penting belajar tauhid. Buktinya kita lihat sekarang, ya, banyak kaum muslimin yang justru menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat untuk beribadah. Nah, itu ya. Baik. Sekarang yang nomor 2, alasan nomor 2, kenapa kok belajar tauhid terus? Apa pentingnya tauhid ini? Alasan kedua, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, para rasul, para utusan Allah Azza wa Jalla masih merasa khawatir kalau dirinya dan anak keturunannya tertimpa kesirikan. Para utusan Allah ini, ya, para rasul, mereka khawatir terhadap dirinya dan anak keturunannya jatuh dalam kesirikan. Buktinya apa Ustadz? Ustadz ngomong seperti ini, ada dalilnya? Ada. Mari kita dengarkan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa agar beliau dan anak cucunya jangan sampai menyekutukan Allah. Nabi loh ini, Nabi Ibrahim loh ini, bapak tauhid. Al-Khalil Abu Tauhid, kekasih Allah, bapaknya tauhid. Masih khawatir kalau anak keturunannya jatuh dalam kesirikan. Mana dalilnya? Dalil Allah berfirman surat nomor 14. Ya. Surat nomor 14. Ayatnya ayat 35. Surat nomor 14. Surat apa itu? Ibrahim. Ayatnya ayat yang ke-35. Kita dengarkan ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, doanya Nabi Ibrahim. Ya, coba dibantu terjemahnya. Silakan Pak Joko. Ayat 35, surat 14 ayat 35. Silakan.
Ayo. Gak bisa ya? Itu bisa nggak? Coba. Nah itu bisa. Silakan Pak Joko. Dan ingatlah, Ibrahim berkata. Apa doanya Nabi Ibrahim? Silakan. Ya Tuhanku. Ya. Negeri ini negeri yang aman. Jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Terus? Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Duh, jelas kan? Dan kata Nabi Ibrahim, jauhkanlah aku di sini Nabi Ibrahim, beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Bapak Ibu tahu siapa anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ismail dan Ishak. Bapak Ibu tahu siapa cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam? Cucu anaknya Ishak, Yakub alaihissalam. Bapak Ibu tahu siapa cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Yusuf. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Allah, jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Aku Nabi Ibrahim, anak Ismail dan Ishak, cucu Nabi Yakub, cicit Nabi Yusuf, turun ke bawah terus sampai ketemu Isa alaihissalam. Sedangkan Ismail turun ke bawah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau dibuat diagram, Nabi Ibrahim ada di atas, punya dua anak. Yang di sini Ishak, yang di sini Ismail. Ishak punya keturunan Yakub, Yusuf, terus ini ada nanti Zakaria, Yahya, terus ini ke bawah sampai ketemu Musa, terakhir Isa, mentok terakhir Isa. Sedangkan Ismail itu turun ke bawah, tidak ada nabi. Setelah ini nggak ada. Muncul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau ditarik lurus ke atas, Nabi Ibrahim itu bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin ketemu Ismail. Bin Ismail, bin Ibrahim. Sedangkan kalau Isa terus naik ke Musa. Musa naik terus ketemunya nanti Ishak. Itu semua anak keturunannya Nabi Ibrahim. Bayangkan. Ya. Pernahkah Bapak Ibu sekalian berdoa kepada Allah agar anak cucunya terhindar dari kesirikan? Rata-rata yang didoakan mudah-mudahan anakku sukses, ya. Mudah-mudahan nanti kalau besar iso nyeneng wong tuwa. Ya, betul tidak? Ayo. Ya, mudah-mudahan anakku besok ya kerjane enak, sugih, rezekine barokah. Oh iya, apa salah Ustaz? Enggak salah. Cuman yang terpenting itu adalah mendoakan tentang tauhid. Bapak Ibu tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik di muka bumi ini. Enggak ada orang baik kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik sejagat alam raya ini. Beliau juga khawatir tertimpa kesirikan. Contohnya, tak tunjukkan doa Nabi. Dan doa ini jarang, kadang-kadang kaum muslimin membaca, dihafalkan. Maka kalau bisa dihafalkan, Nabi berdoa, mengajarkan kepada kita, doanya begini, doanya. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku tahu. Dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari dosa syirik yang aku tidak tahu. Ayo, pernah baca doa ini? Iya, Nabi loh ini, orang paling soleh, masih berlindung kepada Allah dari syirik. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya penting belajar tauhid. Sebab lawannya tauhid itu syirik. Nah itu ya. Lawannya sunnah itu bid'ah. Itu ya. Baik, kita lanjutkan alasan nomor 3. Nah,
Alasan nomor 3. Bapak Ibu sekalian, alasan nomor 3, masyarakat ahli tauhid bisa berubah menjadi ahli syirik. Bisa. Saya ulang ya, masyarakat yang awalnya ahli tauhid itu bisa berubah menjadi ahli syirik manakala tidak ada dai atau ustadz yang mengingatkan masyarakat itu. Bisa. Contohnya, tak kasih contoh real, Bapak Ibu, sejarah ini. Saya ulang, masyarakat ahli tauhid bisa berubah menjadi masyarakat ahli syirik jika tidak ada dai, tidak ada ustadz ya, yang mengingatkan mereka. Contohnya, dalilnya, sebagaimana yaitu antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih rentan waktunya 10 abad, 1000 tahun berarti. 10 abad berarti 1000 tahun. 1 abad 100 tahun. Berarti kalau 10 abad 1000 tahun. Adam ke Nuh. Adam ke Nuh. Ini tidak ada syirik ini. Tidak ada syirik. Tidak ada kesirikan. Adam ke Nuh 1000 tahun. Begitu setelah Nabi Nuh wafat. Ya. Maka ada kekosongan Nabi. Di sini ada kekosongan, maka berubah menjadi masyarakat ahli syirik. Loh, gimana buktinya? Setelah Nabi Nuh alaihissalam wafat, maka mereka masyarakat pada waktu itu mereka mendatangi makam 5 orang soleh yang sempat hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. 5 orang soleh. Namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. 5 orang soleh. Meninggal semua ini, 5 orang soleh ini. Hidup di zaman Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Namanya mungkin tidak ada di pondok maritim sini, tidak ada ya. 5 ini. Ini. Bapak Ibu tahu, ketika 5 orang ini meninggal, karena 5 orang ini orang soleh, orang dermawan, maka setelah wafatnya kuburannya diagungkan. Awalnya mereka mengagungkan kubur, sampai terakhir mereka membuat berhala yang berhalanya wajahnya merupai 5 orang soleh ini, lalu disembah dalam rangka mengagungkan 5 orang soleh ini. Yaitu munculnya syirik awal, yaitu Adam ke Nuh itu tidak ada syirik, nggak ada syirik menyekutukan Allah, itu tidak ada. Semuanya mentauhidkan Allah. Karena ada kekosongan Rasul setelah Nabi Nuh alaihissalam, masyarakat yang tidak ada dai yang mengingatkan akan berubah menjadi masyarakat ahli syirik. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita? Mendakwakan seperti ini sudah divonis radikal. Ya toh? Baik, ya. Sudah dianggap Wahabi, ya. Sudah divonis aliran Sa'ad. Oh, ya, teroris, macam-macam, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, mendakwakan tauhid itu lebih berat daripada selain tauhid. Berat, tantangannya berat, medannya berat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang itu alasan nomor 3. Alasan yang terakhir, yang keempat, betapa pentingnya belajar tauhid. Alasan keempat adalah survei membuktikan. Ya. Ini bukan kuis ini, bukan, ya. Apa itu survei membuktikan? Ternyata Bapak Ibu, umat manusia ini masih butuh dengan yang namanya tauhid. Karena ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih bergelimang dengan kesirikan.
Ya contohnya sekarang, mulai dari suka mengagungkan benda-benda keramat. Oh, ya. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya pernah ceritakan, saya ketemu dengan teman saya. Teman sekolah. Ya. Saya dulu SMP di Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah, SMA juga Muhammadiyah. Sepanjang. Iya. SMP Muhammadiyah itu Pasar Lama itu. Wonocolo. SMA Muhammadiyah Ketegan. Nah itu. Ketemu teman SMP. Pas di depan ya di counter HP. Ketemu. Dia dulu yang menyapa saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seiling ambil aku. Sebentar. Wajah ndak lupa, tapi nama saya ini sudah susah menghafalkan nama karena banyak yang dihafalkan. Iya. Sopo kon iki sopo? Aku iki koncomu. Ya. Oh iya. Oh iya tahu saya. Iya, SMP Muhammadiyah. Iya. Kelas sekian. Ya, baik. Sudah, saya lihat itu 10 jarinya cincin semua. Semuanya cincin. 10 jarinya. Saya bilang, "Cincinmu kok akeh?" Iya. Oh, iki Ustaz, dudu sembarang cincin Ustaz. Sing iki Ustaz, sing iki, yang ini Ustaz dari Kalimantan. Ya. Yang ini Ustaz, yang ini ada yang nunggu. Sopo sing nunggu? Saya diam aja. Sudah mulai serik ini sudah. Iya. Terus yang tengah ini Ustaz, aku iki Ustaz oleh dikasih siapa begitu berkat puasa mote seminggu. Ini. Yang ini pokoknya ada sejarahnya semua ini. Ada sejarah semua. Saya bilang lepas saja. Sebab Nabi bersabda, muncul hadis. Ya, muncul. Ya. Ya, barang siapa yang meninggal masih bergantung kepada benda tersebut, maka matinya tidak di atas ajaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki sirik, tawakal sama Allah, tinggalkan. Ya, kamu dulu itu loh, ya belajar tauhid sama guru kita diajari tentang tauhid. Lah kok sekarang wah, cincinan ini aduh. Ya eman, ya amalanmu dihapus sama Allah. Wah, koyo awakmu gak selanu cocok ambek aku bisa. Iya. Gak selanu ya, gak koncoplek biane koyo biyen ya sudah. Yang penting saya tugasnya menyampaikan. Nah itu, mengagungkan benda keramat, mempercayai dukun banyak, tukang sihir banyak, mendatangi paranormal banyak, tukang ramal, apalagi tukang ramal, ya, tukang ramal banyak. Terus masih percaya tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu kalau dalam bahasa Sunda pamali, merasa apes, merasa sial. Nabrak kucing pertanda sial, kejatuhan cicak pertanda sial, megang gelas ternyata jatuh pecah pertanda sial, dirasani orang mata kiri cedutan terus katanya dirasani orang, iya macam-macam. Nah ini tatoyur. Iya, meminta kepada pohon yang dikeramatkan, meminta kepada penghuni kubur banyak, ngalap berkah ke tempat-tempat yang tidak disyariatkan. Apalagi ini banyak ngalap berkah ke Kiai Slamet. Ya, mana Kiai Slamet? Kerbau putih miliknya Keraton Surakarta, kebo yang dikiaikan, kebo albino. Setiap tanggal 1 Suro, 1 Muharram, kerbau itu diarak sampai masuk ke dalam keraton. Kotorannya dijadikan rebutan. Mereka beranggapan kotoran kerbau ini, kerbau yang dikiaikan, itu mengandung barokah. Coba. Sudahlah, Anda mau tanya serik model apa di negeri kita? Komplit. Belum pesugihannya, belum ini. Ada pesugihan, yaitu apa ini? Yang disebut dengan apa itu pesugihan? Hah? Apa bu? Hah? Tuyul.
Kok tuyul jatuhnya tuyul. Macam-macam. Ada pesugihan lewat ketek. Apa ketek itu? Monyet, kera. Di mana ini? Pesugihan ketek ini misalnya di Desa Ngujang, Tulungagung, Jawa Timur. Terkenal dengan pesugihan monyet atau ketek dalam bahasa Jawa. Tata caranya ada ini. Jadi tata caranya adalah untuk menjalani ritual ini ada perjanjian-perjanjian khusus yang harus dipatuhi oleh sang pemuja. Dengan mahar atau mas kawin, ya ada syaratnya. Syaratnya gimana? Jadi mereka ini mendatangi kuburan yang ada di Desa Ngujang, makam Ngujang Tulungagung. Lalu si orang yang datang ini diberi oleh juru kuncinya seekor monyet untuk dipelihara dengan tujuan mendatangkan rizki. Jadi tolong panjenengan kalau punya tetangga dulunya ndak punya monyet, tiba-tiba kok melihara monyet, langsung aja ditegur. Toko Ngujang ya, Ngujang Tulungagung Jawa Timur ya. Ayo pesugihan ketek, ayo. Itu. Ada lagi pesugihan lewat semedi di gua dan makam. Contohnya di Gua Selok. Mana Gua Selok? Cilacap. Banyak terdapat gua dan petilasan-petilasan. Bahkan yang sering dikunjungi itu adalah petilasannya Padepokan Jambe Limo dan Padepokan Jambe Pitu. Loh Ustaz kok apal? Dikasih tahu, ya dikasih tahu. Ini banyak yang datang, mereka ziarah dengan tujuan beraneka ragam. Ada yang menginginkan pangkat, wah apalagi sekarang tahun politik, wah rame, ya rame. Ada yang minta kesehatan, jodoh, usaha lancar, macam-macam. Ada lagi yang apa ini kontroversi, oh ini pesugihan lewat ritual seks. Na'udzubillah min dalik. Loh, di mana itu kejadiannya, Bapak Ibu sekalian? Di antaranya adalah pesugihan lewat ritual seks ini di Gunung Kemukus, berada di Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di gunung ini ada sebuah sendang, namanya sendangnya Ontrowulan. Pernah dengar? Ya, menurut legenda Gunung Kemukus ini tempat pelariannya Pangeran Samudra dari Majapahit. Nah, itu ceritanya begitu. Bersama kekasihnya, yang kekasihnya itu adalah ibu tirinya. Berarti cinta terlarang ini. Ibu tirinya ini pacaran sama itu. Namanya Nyai Ontrowulan. Nyai Ontrowulan sering mandi di sendang itu. Ya, dan seterusnya. Yang paling kontroversi di Gunung Kemukus ini ritual pesugihan berbau seks. Untuk mendapatkan hasil maksimal, konon para pencari pesugihannya harus melakukan hubungan intim. Ya, baik itu dengan istrinya atau mungkin dengan pasangannya yang tidak sah, bukan suami istri. Bahkan ritual ini untuk mengenang cinta terlarang Pangeran Samudra. Ada lagi banyak. Mau yang bagaimana ini? Ya apa? Mau tak jelaskan semua? Ada pesugihan lewat nyala berkah dengan pohon. Contohnya makam Eyang Sujo, Eyang Yugo yang merupakan keturunan Mataram yang ada di Gunung Kawi. Keduanya ini pengikutnya Pangeran Diponegoro, melarikan diri setelah ditangkapnya Pangeran Diponegoro tahun 1830. Di Gunung Kawi ini ada sebuah pohon, namanya pohon Dewan Daru. Mereka kalau cari pesugihan tunggu rontokannya pohon Dewan Daru itu. Kalau kena rontokannya, maka dijamin terkabul semua hajatnya. Terakhir, banyak ini. Loh, ini ada lagi. Pesugihan lewat doa siluman kura-kura. Oh ya apa ya. Pokoknya Anda tanya di negeri kita komplit. Ada telaga di Desa Jimbung, Klaten, dipercaya sebagai tempat tinggalnya sepasang siluman kura-kura yang bernama Kiai Poleng dan Nyai Poleng.
Konon katanya kalau minta kepada di tempat ini maka akan dikabulkan. Lalu semakin dia kaya maka tubuhnya itu penuh dengan poleng itu bercak putih itu belang. Semakin belangnya tambah banyak memenuhi sekujur tubuhnya, maka gilirannya dia harus meninggal dunia. Syaratnya itu. Jadi ada maharnya. Ya tak turuti asalkan nanti tubuhmu itu ada belang. Terus mulai. Semakin soge tambah banyak. Ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya. Nah terakhir penutup. Ada pesugihan lewat jimat. Contohnya jimat yang sering dipakai adalah mustika alam pesugihan tuyul putih. Ini ya. Jimat ini diklaim bisa membantu dalam hal kejayaan dan kekayaan. Banyak, ya. Jadi intinya pentingnya dakwah tauhid. Kenapa? Karena masyarakat kita, terutama di negeri kita, masih banyak yang bergelimang kesirikan. Ya, Nabi SAW 14 abad yang silam sudah mengingatkan kita dalam hadis riwayat Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi nomornya 2219. Tirmidzi 2219. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Loh jelas. 2219 Tirmidzi 2219. Apa kata Nabi? Tidak akan terjadi kiamat hingga beberapa kabilah dari umatku mengikuti jejaknya orang-orang musyrik terdahulu. Wa hatta ya'budul ausan, dan di antara umatku akan kembali nyembah berhala. Lu bayangkan, tidak akan pernah terjadi kiamat sampai nanti umatku balik lagi nyembah berhala, baru kiamat. Nabi sudah sampaikan ini 14 abad yang silam. Makanya masyarakat kita, khususnya negeri kita, ya, negeri plus 62, butuh tauhid. Butuh tauhid. Oh, ya. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang nomor 6. Pelajaran yang nomor 6 dari kisah Nabi Ibrahim. Ya, kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya bertemu di akhirat. Yang keenam, ya, iman dan taubat seseorang, iman dan taubat seseorang tidak akan bermanfaat. Iman dan taubat seseorang tidak akan bermanfaat bila bertemu dengan 3 hal. Jadi kalau sudah ketemu 3 hal ini, imannya tidak manfaat, taubatnya tidak manfaat. Mau tobat berapa kali tidak akan diterima oleh Allah. Kalau sudah ketemu 3 hal ini. Apa itu? 1, ketika sakaratul maut, saat ruhnya di kerongkongan, ditutup oleh Allah. Tak mungkin diterima. Saat sakaratul maut, mana dalilnya? Dalil hadis, coba minta tolong Sahih Targhib jilid 6 nomornya Pak Joko 3143 3000 awal 3143 3143 3143 Sahih Targhib wa Tarhib 3143. Ayo dibaca, kita dengarkan baik-baik dari Abdullah ani bin Umar radhiyallahu anhuma. 3143 ketemu, ya. Silakan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Apa isi sabdanya? Innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Silakan. Nah, Allah masih menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, belum sakaratul maut, belum nazak.
masih diterima. Tapi kalau sudah ruh itu ada di kerongkongan, seperti orang mendesak, ditutup oleh Allah, ditutup. Sudah nggak ada tobat lagi sudah. Makanya mumpung kita masih diberikan hidup oleh Allah, kesempatan hidup, kesehatan, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Karena yang namanya kematian datang tiba-tiba. Yang namanya orang mati tidak harus didahului sebab. Nah, apalagi Nabi pernah mengatakan dalam riwayat yang lain, inna min amaratis sa'a an yadhara mautul faja'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, kiamat itu sudah semakin dekat apabila sudah banyak orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sakit. Itu banyak. Kalau dulu katanya dokter, mungkin sekarang juga orang mati mendadak selalu kata dokter apa? Jantung. Kalau menurut Rasul bukan jantung, kiamatnya semakin dekat. Sehat walafiat, usia masih muda, rajin olahraga, makanan dijaga, Masya Allah, ya, menghindari pantangan-pantangan, ternyata wafat. Itu kalau dokter jantung. Kalau dulu zamannya corona, beda lagi, bukan jantung. Apa katanya dokter? Saturasi oksigen dalam darah menurun. Sampai oksigen jadi langka waktu itu. Betul atau tidak? Wah, bingung cari oksigen. Ya, itu. Ada mau bayar mahal dibeli sama dia. Karena susah sekali. Itu. Nah, selalu alasannya saturasi oksigen dalam darah menurun. Sebelum corona juga begitu sama, jantung dan seterusnya. Oleh karena itu apalagi zaman corona, covid, dikit-dikit covid. Padahal orang mati mendadak itu tanda kiamat sudah mulai dekat. Makanya tolong perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kita kalau lagi beraktivitas, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin lagi berkendara, lagi nyetir, ibu-ibu lagi masak, istighfar, istighfar, taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu. Atau ya yang lainnya, misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sayyidul istighfar, gitu ya. Atau mungkin astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Atau rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Mirip seperti zikir yang dibaca setelah sholat duha. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Itu 100 kali setelah sholat duha. Oleh karena itu perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Karena kita tidak tahu di saat kapan kita wafat. Oh itu. Jadi itu yang pertama ini. Ketika sakaratul maut tidak bermanfaat. Yang kedua, pada saat kapan taubat itu tidak manfaat. Yang nomor dua adalah ketika matahari terbit dari barat. Selama ini terbitnya dari mana? Timur. Ini terbitnya dari arah terbenamnya. Jadi selama ini terbit dari sana, terbenamnya di sana, di barat. Ini tidak, terbitnya dari sana. Selesai. Anda mau tobat atau siapapun tobat, ya Allah ampuni. Nggak diterima. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, nanti dalilnya jadi satu. Yang nomor tiga adalah ketika Dajjal dan Dabbah sudah keluar. Kalau sudah Dajjal keluar, ya sudah tertutup taubat. Nah, ada sudah. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka Sahih Muslim. Minta tolong Pak Joko. Sahih Muslim. Nomornya awal-awal, jangan banyak-banyak bukanya. 130. Nomor 130. Sahih Muslim nomor 130. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha." Silakan. Ya. Apa isi sabdanya? Apabila tiga hal itu nampak, kelihatan, maka maka imannya tidak berguna, taubatnya tidak bermanfaat.
nggak ada gunanya beriman lagi. Nggak ada. Kalau sudah 3 itu keluar. Apa saja itu? Silakan. 1. Maka terus tuh, matahari terbit dari arah barat, maka iman seseorang waktu itu tidak manfaat. Kenapa dulu pada saat terbit dari arah timur tidak beriman? Kok tidak bertobat? Giliran sudah terbit dari arah barat, insaf, sadar. Ya nasi sudah jadi bubur. Terus nomor 2. Dajjal keluar. Dajjal. Nomor 3. Nah, kalau sudah dabbah, binatang melata berkeliaran di muka bumi. Jadi binatang ini melata, itu berkeliaran. Kayak apa dabbah itu? Wallahu a'lam, ya kita anu aja. Ya, apa? Ya kita imani, betul. Kita imani. Seperti apa bentuknya dabbah ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dia binatang melata. Kayak apa? Wallahu a'lam. Itu nanti banyak berkeliaran di muka bumi. Kalau sudah itu muncul, ya Dajjal keluar, dabbah keluar, selesai. Tobat tidak manfaat, iman tidak bermanfaat, selesai, sudah ditutup. Makanya jangan sampai menunggu waktu itu tiba. Ya, sekarang perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. 7. Pelajaran nomor 7. Hadis di atas, maksudnya kisah Ibrahim tadi, alaihissalam, dengan bapaknya Azar, ketemu di hari kiamat. Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang tingkatan manusia di akhirat. Oh, ini. Tingkatan manusia di akhirat. Jadi ternyata nanti di akhirat itu manusia berkelas-kelas, Bapak Ibu, bertingkat-tingkat. Apa itu tingkatannya? Ada 4, Bapak Ibu. Cuma 4. Tingkatan manusia nanti di hari kiamat hanya ada 4. 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua masuk yang nomor 1 ini. Ya, belum tahu tapi sudah diamini ya. Kok horor ini Ustaz ya? Baik, apa itu yang nomor 1? Yang nomor 1 adalah tingkatan manusia di hari kiamat masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa dihisap. Tanpa dihisap, tanpa diadab maksud saya. Tanpa diperiksa dan tanpa merasakan adab. Langsung masuk surga. Oh enak ini, mudah-mudahan kita termasuk ini. Masuk surganya bi ghairi hisab wala adab, tanpa diaudit, tanpa diperiksa catatan amalnya, enggak pakai diperiksa, dan tanpa melalui proses masuk neraka dulu, enggak pakai, langsung belum surga. Jumlahnya 70.000. Kira-kira sedikit apa banyak? Orangnya terbatas 70.000. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nomornya Sahih Muslim nomor 169. 169. Kita dengarkan. Sahih Muslim 169. Sebelah mana, Pak? Itu ya. Baik, silakan. Maju. Ya. Perhatikan baik-baik. Coba pinjam mic yang satu itu. Pinjam mic ya, cepat dikit. Merah itu soalnya warnanya. Coba ini kan hijau. Berarti baterainya masih. Coba ulang lagi, ada. Baik, silakan. Baik, ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Terus lanjut. Lalu seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ya, doakanlah kepada Allah semoga aku termasuk di
Doakan aku kepada Allah, mudah-mudahan aku masuk 70.000 itu. Lanjut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendoakannya. Teruskan. Wahai Allah, Ya. masukkanlah dia di antara mereka. Masya Allah, enak ya. Terus lanjut. Laki-laki yang lain meminta pula. Ya ada lagi yang lain, silakan lanjut minta. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah. Semoga aku termasuk di antara mereka. Teruskan. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kau sudah didahului oleh orang. didahului Ukasha. Baik, kau telah didahului oleh Ukasha. Orang yang tadi minta itu, namanya Ukasha. Nah, ya. Berarti habis kalau begitu Ustaz. Sabar. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, ini berita gembira. Ini, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya Hasan. Sahih ini ya, Hasan. Rasulullah SAW bersabda, fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Kata Nabi, aku meminta tambahan kepada Allah, dan ternyata Allah memberikan tambahan. Setiap 1.000 orang ada 70.000 orang lagi. 7, perhatikan cara ngitungnya ini. 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Yang 70.000 ini kalau dibagi seribuan, 1.000 berarti ada berapa seribuan? 70. Lah tiap 1.000 ini 70.000. Ini 70.000. Ini 70.000. Yang ini lagi dari 1.000-nya 70.000 lagi. Ini 70.000 lagi. Insya Allah melbu, insya Allah. Sabar, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Nabi, itu kalau dibaca yang nomor 170 atau 171 Sahih Muslim. Kata Nabi syaratnya adalah la yastarqun. Orangnya semasa hidupnya tidak pernah minta diruqyah. Nah, pernah. Ustadz, kalau saya minta diruqyah itu dosa? Enggak dosa. Ibu pergi ke Ustadz, misalnya telepon seorang Ustadz, Ustadz tolong rumah saya diruqyah, Ustadz tolong saya diruqyah, kok saya ini rasanya itu, minta diruqyah lah, minta diruqyah, itu enggak dosa, tapi kehilangan kesempatan masuk 70.000 tadi. Makanya tidak perlu mendatangkan juru, setiap kita dituntut untuk bisa baca makanya yang paling bagus itu ruqyah mandiri, meruqyah dirinya sendiri. Makanya tiap orang dituntut bisa baca Quran, dibacai surat Al-Baqarah, ditiupkan diusap, ya, mau tidur Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, zikir pagi, zikir petang dibaca terus. Terus nanti punya apa ini? Daun bidara, mandi pakai daun bidara. Kalau itu misalnya kenaknya itu adalah pelet. Jadi kalau misalnya kena pelet, lah itu caranya dengan air bidara. Nggak usah manggil Ustadz, juru ruqyah. Eman, nggak masuk daftar 70.000. Sudah terlanjur Ustadz, taubat. Ya, untuk berikutnya jangan lagi. Dibacain, makanya ibu-ibu harus punya buku doa-doa ruqyah. Ya Allah, aku kok sering kehilangan duit ya. Ya, tak dekek duit 100 hilang, dekek 50 hilang, ya. Seperti itu. ATM-ku kok sering hilang. Ya ditanya, yang pegang ATM-nya siapa? Istri. Ya wis iku. Lapa datang ke juru ruqyah. Wong yang megang ATM siapa? Istri. Kok berkurang? Ya mesti ada yang gesek. Ya. Nah, sampai akhirnya kehilangan uang terus, sampai uangnya dikasih kaca, sirik. Ya, dikasih kaca, barangkali tuyul, itu nanti katanya dikasih garam pojok-pojok rumah. Oh, salah yang kayak gini nih, cukup diruqyah. Caranya ndak usah manggilkan Ustaz juru ruqyah. Iya.
Seperti kemarin ada jamaah saya, Ustadz saya ini usaha apa saja Ustadz mesti gagal. Saya pernah usaha jual nasi Ustadz. Nasi ini Ustadz sudah tak entah ternyata basi. Masa apalagi nanti ada katanya itu belatungnya, macam-macam gangguannya. Ya apa Ustadz? Ya Ustadz bisa enggak usah Bu, jangan minta ruqyah ya, jangan minta. Ibu bisa baca Al-Baqarah, insya Allah bisa Ustadz. Nanti mulai besok, mulai depan Ibu baca Al-Baqarah sampai ke belakang rumah dibaca Al-Baqarah. Harus tuntas? Enggak, semampunya. Hari ini mampu 20 ayat, besok nambah lagi 20 ayat. Yang penting dibacakan terus. Apa Bu? Semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Dapat 4 hari setelah itu lancar lagi. Alhamdulillah. Nggak usah pakai cara-cara yang model serik. Mau buka toko nyiram air cucian beras, air leri. Serik. Datang pembeli pertama uangnya diginikan, laris. Sing tuku serik. Sudah jangan, ya ini makanya ndak bisa masuk daftar ya 70.000 karena masih terkontaminasi. Ya, jadi itu satu, tidak minta diruqyah. Yang kedua, walayak tahun tidak melakukan pengobatan K itu cos besi panas. Dulu di zaman Nabi pernah orang luka untuk menghentikan pendarahan, besi dipanaskan di nyos. Itu untuk menghentikan. Tapi sekarang itu dilarang. Tidak boleh. Ustadz, sunat khitan laser, apakah itu termasuk K? Karena itu kan menimbulkan panas laser. Enggak. Termasuk menghilangkan tato dengan laser, maka itu bukan pengobatan K. K itu besi dipanaskan di nyos. Itu nomor 2, tidak melakukan K. Yang ketiga adalah walayatatoyyarun, tidak melakukan perbuatan tatoyur. Anggapan sial. Tidak mau beli rumah nomor 13 karena katanya angka sial. Tidak mau beli rumah yang ngadep ke pertigaan tusuk sate karena katanya rumah sial. Tidak mau beli rumah yang depannya itu lebar, semakin ke belakang tambah mengecil. Tidak hoki. Yang hoki itu dari depan kecil, semakin ke belakang ngantong lebar. Nah itu hoki. Ini serik tatoyur semua. Feng shui, hong shui, serik semuanya. Tawakal sama Allah. Sampai tidak ada di perumahan nomor 13, mesti 12A. Di hotel tidak ada lah, hotel naik lift, hotel lantai 4, lantai 13, lantai 14, nggak ada. Mulai dari 2 langsung naik ke 5. Nanti dari 12 langsung naik ke 15. 13 dihindari, 14 dihindari. Karena mereka beranggapan angka sih, ya ini tatoyur, jangan, tidak boleh. Iya, tangan kiri gatelan terus katanya. Macam-macam. Ya, gigi atas patah, maka harus ditanam ke gigi bawah yang patah, maka harus ditaruh di itu supaya ndak hujan, celana dalam ditaruh di pakai lombok ya. Ini lombok merah ya. Ini semua Bu, ini cabang-cabang syirik. Hati-hati, selama masih terkontaminasi kayak gitu nggak bisa masuk ya. Hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan. Lah terus yang nomor 4, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertobat, senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu cirinya 70.000. Lah orang yang kedua, ya kan kedua ada 4 ya. Tingkatan manusia di hari kiamat. Nomor 1 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, lagi maghrib ya. Yang nomor 2 adalah masuk surganya harus dihisab dulu, diperiksa. Tapi tetap masuk surga. Ya, diperiksa dulu catatannya, amalannya, dan ternyata dia masuk surga. Tapi harus melalui proses pemeriksaan. Yang enak itu nomor 1, nggak pakai diperiksa. Ini pakai diperiksa. Makanya ada doa untuk yang nomor 2. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak banyak yang hafal. Doanya begini, tolong dihafalkan doa itu, pendek. Allahumma hasibni hisaban. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Itu supaya tidak dipersulit. Itu ya. Yang nomor 3, naudzubillah min dzalik. Yang nomor 3, masuk surga
tapi harus mencicipi neraka dulu. Jadi masuk nerakanya tidak kekal, tidak permanen. Dia tetap layak masuk surga. Kenapa? Memang betul dia mentauhidkan Allah. Sholat 5 waktu, tapi dia zina. Sholat puasa Ramadan, tapi suka menghibah, ngomongin orang. Dia ya sholat, tetapi suka pernah mencuri, makan riba. Sholat tapi makan riba, yaitu disiksa sesuai kadar dosanya. Bisa. Berapa lama? Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah. Tapi tetap masuk surga. Itu nomor 3. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya di mana untuk yang nomor 3? Dalilnya adalah nanti dibaca sendiri. Firman Allah surat Ali Imran ayatnya ayat 185. Ali Imran ayat 185. Nanti dibaca sendiri. Bebas dari neraka masuk ke surga. Lah yang terakhir horor. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yang nomor 4 ini masuk neraka khalidina fiha abadan. Kekal untuk selama-lamanya, permanen. Masuk neraka, nggak mungkin masuk surga. Nah, ibu-ibu harus tahu, yang kekal dalam neraka itu cuma 3 orang. Yang kekal dalam neraka hanya 3 orang. Tidak lebih dari 3 orang. 1 orang kafir yang kekal. Yang kedua musyrik, pelaku syirik, itu kekal dalam neraka. Yang nomor 3 munafik. Munafik. Dalilnya di mana? Nomor 1 apa tadi yang kekal dalam neraka? Nomor 2 innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Ayat berapa itu? Kalau tidak salah 5 apa ayat 6? Ayat 6 ya. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik masuk neraka kekal selama-lamanya. Loh, kafir sama musyrik ada di surat Al-Bayyinah ayat 6. Lah terus orang munafik ada di surat At-Taubah ayat 68. At-Taubah 68. Orang munafik itu kata Allah di nerakanya dikumpulkan bareng sama orang kafir. Sedangkan orang kafir kekal dalam neraka, yaitu munafik. Saya ulang, yang orang kafir sama musyrik surat apa tadi? Al-Bayyinah ayat berapa? Sedangkan kalau munafik surat apa? At-Taubah ayat berapa? 68. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa poin ya yang akan kami sampaikan karena waktunya tidak mengizinkan. Mohon maaf tadi memang saya terlambat karena ada eksiden di daerah Karangpilang tadi ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.